Itu alasan kenapa kalau saya edukasi, saya nggak akan pernah memaksa. Karena start orang tuh beda-beda. Itu yang harus Anda camkan. Dan saya nggak pernah percaya namanya sukses dari nol. Semua adalah bullshit supaya bukunya laku. Ada pertanyaan mungkin dari yang di belakang-belakang? Ya, langsung berdiri. Siapa namanya? Boleh berdiri, siapa namanya? Rumah di mana semalam berbuat apa? Yolanda. Yolanda. Oke. Iya. Yogyo bro, laut. Jogja. Siap. Besok Kakak- kalau IACI ada acara, di cancel aja orang ini. Aku serong tahun dia. Saya punya stok MC lebih bagus. Torora lucu. Semangat. Yuk, siapa Yang namanya tanya. kak? Tanya, Semangat oke, pagi. satu. Saya Kakak namanya siapa? Nama saya Satu. Lulu dari Siapa? Very Life. Lulu. Lulu. Ya. Yang mana sih? Itu sebelah situ. Lulu, tutut aja. Oh, tutut aja. raket tok, Mbak. Iya. Aman. Lulu gue. Lulu. Iya. Ya. Lululemon. Iya. Lulu Suryo dari BRI Live. Siap, siap. very live. BRI Dok, Live. mau nanya gimana caranya bisa kayak dokter ganteng. Saya tuh gak ada yang bilang ganteng. Istri saya aja Ganteng, bilang saya kece, jelek. pinter, lulus banget. Ini cara- Bagi-bagi resepnya dong dok. Boleh. Oke, itu Oke. aja. Terima Sikat kasih. dok, sikat. Saya tambahin Kak Lulu ini dokter Tirtani selain di darat di udara bahaya, di rumah dia tak berdaya kayak gitu ya. Oh enggak, jelas. Oh, enggak. Betul. Betul, jelas betul. Silakan, dokter gimana tuh? Jawabannya itu adalah Bingung dia. bingung aku ngomongnya apa ya. Itu tuh perkara sesuatu yang disebut privilege ya, privilege. Aku tidak bisa menyampingkan namanya privilege. Namanya orang tuh pasti mereka akan berlomba-lomba kalau pengusaha muda ya kan, followernya udah banyak. Mereka biasanya akan berlomba-lomba itu menceritakan kesedihannya di medsos, mengatakan kita from zero, enggak. Kenapa saya bisa di sini, duduk di sini, berbicara depan kalian? Karena saya lahir startnya lebih cepat dari yang lain. Alias saya punya privilege. Kebetulan puji Tuhan Bapak Ibu saya adalah seorang dosen yang akhirnya jadi staf perbankan yang bisa mengajari saya ilmu keuangan. Kebetulan saya memiliki talent tuh fast learner dan saya bisa mempelajari hal itu dengan mudah. Dan saya dikelilingi circle yang positif dan puji Tuhan tuh orang tua saya sanggup membiayai saya sampai FK. Maka saya bisa mengenyam akademik lebih proper dari yang lain dan saya bisa lebih kritis. Kebetulan saya dikasih nasib lebih baik daripada yang lain sehingga saya bisa membeli sepeda dan aparel lari dengan baik sehingga saya ada kesempatan untuk mengubah gaya hidup. Jadi jawaban Anda bisa kayak dokter Tirta, bisa kalau Anda punya privilege yang sama. Itu alasan kenapa kalau saya edukasi saya nggak akan pernah memaksa karena start orang tuh beda-beda. Itu yang harus Anda camkan dan saya nggak pernah percaya namanya sukses dari nol. Semua adalah bullshit supaya bukunya laku. Ya faktanya orang yang sukses di atas itu kalau nggak saingannya dikit dia startnya itu udah positif. Jadi Anda tidak usah menjadi seperti saya. Anda jadi diri Anda yang lebih baik daripada masa lalu. Gitu konsepnya. Gitu. Wow. Udah cocok kan? Keren. Tirta Teguh. Bagus. Jogja bro, Jogja Efek Pride. kopi tanpa gula. Oke, lanjut. Oke ada lagi lanjut. Tadi itu Cowok. mana? Yang cowok ini abang dari tadi. Keker kali kau kayak tukang Enggak. pukul. Abang ini dari sebelum acara angkat tangan terus dari tadi. Ya. Ya, siapa namanya kak? Oke, nama saya Johnson Tanuwijaya. Wih, Jackson. Johnson. Hah? Johnson. Oh Johnson Oke. tuh kalau di Chinese dewa kekayaan loh. Oh tuh Amin, Johnson. Pak. Ada usaha di BS Johnson. Nah, ibu saya kan Cina, maka saya Han. Oh, ni hao. Hao. Ya, dari PT MNC Live. Siap. MNC, Ya, TV, benar. Oh, Live. terus. Live langsung maksudnya. oh. Oke. MFG. Sabar ini mau ngomong, woi. Kalian berdua nih saya suruh push up, boy. Oh, Jangan. lanjut. Oke. Terima kasih Dokter Tita. Saya ingin bertanya mengenai yang lagi viral, mengenai susu formula yang mengandung gula. Aduh. Wah. Nah, Berat sekali pertanyaannya, ada tanya saya gini. sudah ke market itu melihat susu formula rata-rata itu punya gula yang tinggi. Wah, ya. Nah, apakah susu formula itu berbahaya, beneran berbahaya untuk anak-anak sampai hingga yang lagi viral sampai cuci darah Anda gitu? tonton video itu dari mana? Nah, dari Video mana? penjelasannya siapa yang Reels. Reelsnya siapa yang terangin? Gak apa-apa, bukan salah apa enggak, saya mau tanya. Siapa tokoh influencernya? Ah,
Lupa. Oh, Lupa. kenapa dia? Tapi ada nonton itu. Yang Iya. Anda tanyakan itu berbahaya apa enggak? Ya benar. Susu Dan- formula yang ada gulanya. Benar. Dan yang pertanyaan kedua dok, Yang satu aja belum menjawab. berhubungan. Berhubungan. Oh, iya. Ini kebetulan memang bukan agen asuransi, dia jualan retail susu ya. Iya, kira-kira. rumah susu ya. Ini Ini kayaknya- salah tempat kayaknya nih. Ini kayaknya agen Herbalife ya. Kamu ngerangkap ya insurance sama Herbalife. disebut. Loh, kan sistemnya mirip. Iya, benar. Saya juga pakai Herbalife. Ya. Pertanyaan keduanya, ada nggak dok perbedaan antara susu sapi sama susu soya untuk Berarti. anak-anak? Nih, Terima kasih dok. Anda tuh tanya mau goreng saya kan, biar saya Nih. blunder kalau saya ngomong Iya. kan. Langsung Sangat kakak. sesuai dengan tema. Ketawa kayak gini ini work-life bener. balance. Sangat sesuai dengan tema work life balance yang ditanya susu. Iya. Ente emang Sopan. ya. Tukang goreng emang. Jadi pada dasarnya disclaimer, saya agak goblok juga. Disclaimer, saya di sini dokter umum, bukan nutrisionis, bukan gizi kesehatan, bukan dokter SP anak. Jadi saya akan menjelaskan secara general. Ya, untuk newborn baby ya, newborn. Itu asupan paling bagus adalah ASI dari 0 sampai 2 tahun. Baru nanti dikenalkan dengan MPASI. Betul ya? Jadi sebaik-baiknya susu formula yang bagus untuk newborn adalah ASI. Tapi ada beberapa kondisi di mana ASI ibu itu tidak akan keluar atau dikit. Bisa jadi stres, kelainan psikologis, kelainan hormon, dan berbagai faktor yang lain. Maka bisa menggunakan ASI ibu yang lain atau menggunakan bantuan dari susu formula. Sehingga kebutuhan nutrisi dari bayi itu terpenuhi. Clear ya? Nah, untuk susu formula yang kebutuhan terpenuhi, itu sebisa mungkin kadarnya sesuai dengan gizi yang diperlukan bayi. Betul? Kalau kandungan gulanya terlalu tinggi, maka akan bisa berpotensi mengganggu kinerja hormon di dalam bayi. Karena gula yang dibutuhkan oleh bayi itu tentu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan oleh anak, balita, kids, boys, sampai remaja. Betul? Jadi otomatis viralnya susu tersebut harus membuat Anda tuh lebih kritis untuk selalu ngecek yang dinamakan angka kebutuhan gizi di balik label kemasan. Itu harusnya Anda wajib. Dan itu bukan hanya susu formula kawan. Bukan hanya susu formula. Selama ini Anda ngecek semua susu yang ada di freezer, Anda harus cek gulanya itu berapa. Hanya ada satu mall di Indonesia sejauh ini yang saya tahu mengkategorikan gula. Itu adalah, ada yang tahu mall apa? Supermarket apa? Betul, Superindo, betul. Superindo itu sudah mengkategorikan kandungan gulanya. Bukan hanya pada susu, tapi minuman kemasan. Jadi dengan adanya kejadian video viral, Anda harusnya kritis. Bukan ke-trigger dan panik, tapi kritis. Dicek di bagian belakangnya, gulanya berapa? Apakah cocok? Apakah usianya sudah 5 tahun? Masa anak Anda tiba-tiba dikasih, oh bapak lagi bulking, biar irit, bapak kasih kamu whey protein. Bledos bro. Ya, yang nomor 2, tadi pertanyaannya, yang nomor 2 adalah Perbedaan cara membedakannya. Susu soya sama sapi. Gini, kenapa susu sapi itu digunakan untuk suplai tubuh? Karena komposisi nutrisinya paling mendekati ASI. But, akan tetapi, ada beberapa kondisional yang orang tuh memiliki genetik intolerance laktos. Dimana kalau dia meminum susu sapi, dia ternyata kekurangan hormon atau enzim laktos. Sehingga enzim laktos ini tidak ada dan membuat susu sapi tersebut keluar dan menyebabkan usus menjadi iritasi. Sehingga anak atau orang dewasa tersebut mencret dan bokongnya jadi kemerahan. Jadi untuk orang dengan intoleransi laktos yang ingin meminum susu, ada opsi substitut yang ada yang namanya oat, ada yang namanya soya. Tapi sebaik-baiknya protein nabati itu tidak bisa memenuhi kandungan atau selengkap amino esensial di protein hewani, di sapi. Maka kondisi plant-based milk itu ada pada kondisi intolerance laktos, plant-based. Ada di sini pasti ada intoleransi laktos, teman-teman di sini yang kalau minum susu langsung mencret, minum susu langsung mencret. Nah, itu corokas orang yang ada intoleransi laktos. Dan disclaimer, saya menjelaskan ini secara general. Anda bisa Google sendiri, Anda bisa cek artikel medis. Kalau Anda mau lebih detail, Anda bisa tanyakan ke nutrisionis, influencer gizi, atau dokter gizi kesehatan. Kalau buat Anda, dokter SPA. Jelas Mas? Nah. Jelas, oke. Kamu sudah meraup. Gak bisa digoreng saya Mas. Sudah, ya. Gak pinter saya, gak kayak
dulu saya. Bagus jawabannya sesuai Udah selesai, kan? porsi. Saya udah selesai. Selesai. Sebentar. Iya. Dokter Haus, sudah haus. selesai. Oh haus atau bos. Nggak mau pulang. Closing remarks dari apa yang dokter sampaikan, apa sih harapan buat sahabat-sahabat kita insan agent asuransi ini? Harapan saya teman-teman sekalian, salah satu cara untuk menjaga trust hubungan baik networking antara klien dengan agent itu adalah dengan cara menyampaikan pesan pentingnya mengenai life insurance. Kalau Anda tidak bisa menjaga kesehatan diri Anda sendiri, maka klien akan berkurang trustnya dengan Anda. Kalau Anda bisa menjaga kesehatan Anda di future, maka klien di zaman sekarang akan lebih trust dengan Anda. Zaman sekarang tuh berbeda dengan zaman dulu. Di zaman dulu mungkin boleh Anda membantah omongan saya. Tapi di zaman sekarang, kegiatan orang yang kesadaran tentang kesehatan semenjak era pandemi, orang tuh lebih sadar mengenai kesehatannya. Kenapa? Karena bil rumah sakit itu mahal. Ya. Dan asal Anda tahu, 3 penyakit metabolik yang membuat remuk sistematika keuangan rumah sakit, ada rumah sakit di depan, Anda tanya, adalah penyakit-penyakit metabolik. Dari diabetes, penyakit yang berhubungan tentang kolesterol, dan penyakit yang berhubungan dengan stroke, dan penyakit yang berhubungan tentang kardiovaskular. Jadi kalau 4 ini bisa Anda cegah, orang bisa lebih aman dan Anda bisa menyampaikan dengan lebih pasti. Baru soal literasi keuangan, bahwa insurance itu bukan tabungan. Loh kok tahu? Ya kan bapak saya perbankan dan saya ilmu di situ. Jadi literasi kesehatan dulu, baru Anda mengedukasikan literasi keuangan. Ingat di zaman digital, semua orang tuh udah bisa ngulik apapun dari gadget. Kalau Anda tidak menyampaikan ini dengan lebih baik, maka klien bisa meninggalkan Anda untuk beralih ke agent lain yang lebih kritis. Itu aja kalau dari saya, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali buat dokter.